saja. Jadi sebenarnya loh nak, kalau kamu belajar agama Islam, Islam itu adalah sebuah kumpulan orang-orang pria yang kerjanya itu menjarah, mengambil harta rampasan. Itu ada ayatnya dalam Quran. Jadi makanya sholat Jumat, kamu tahu nggak kenapa sholat Jumat itu nggak ada perempuannya? Tidak tahu saya. Itu Gimana? mereka kumpul-kumpul, yang kampung mana yang mau diserang? Suku apa yang mau kita hantam dan harta jarahan mana yang mau kita angkut ke sini itu. Makanya perempuan nggak ikut. Karena perempuan nggak ikut berperang. Jadi kalau betul-betul kita belajar sejarah agama Islam, Jumatan adalah waktu berkumpul orang-orang dipanggil untuk berjihad. Saya pelintir aja kata-katanya, karena kata-kata itu berbahaya kalau diucapkan. Tahu kan maksud saya berjihad? Tahu? Iya. Iya. O-nya diganti A. Iya. Nah, jadi dulu Islam itu kayak begitu, kerjanya jihad, 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 jihad. Gitu. Kerjanya mereka ngambil harta orang. Muhammad tuh kerjanya kayak begitu. Kalau itu Bang Edis apa namanya yang budak-budak kayak gitu maksudnya Iya, gimana? budak-budak perempuan juga diambil. Jadi mereka itu kerjanya menyerang kampung, harta rampasan dia diangkut, wanita-wanitanya diangkut jadi budak-budak tawanan. Nah, budak-budak itu halal itu bagi Muhammad itu. Itu kelakuan Muhammad tuh kayak begitu. Banyak orang Islam nggak tahu itu. Itu kelakuan Muhammad kayak begitu. Berat saudara. Nggak tahu makanya. Makanya saya bilang orang Islam masih Islam karena dia nggak tahu dia Islam. Kalau dia tahu tentang Muhammad, dia meninggalkan agama itu. Mau saya tunjukkan ayat-ayatnya? Boleh supaya saya Baik, tahu. supaya Anda makin mantap meninggalkan agama Islam ya. Baik. Yang saya katakan ini memang agak sedikit keras ini teman-teman. Tapi benar. Itu loh masalahnya. Yang saya katakan itu benar. Perhatikan ya. Bentar, saya tunjukkan ayatnya. Kita akan tunjukkan ayat di dalam Quran. Misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24 ya. Saya balik. Banyak umat Islam tidak tahu kelakuan Muhammad. Kalau andainya tahu kelakuan Muhammad, akan ditinggalkan Muhammad itu. Percaya sama saya. Nih ya. Apa dikatakan di sini? Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkannya atas kamu sebagai ketetapannya atas kamu. Dihalalkan bagi kamu yang demikian itu. Ya, coba ini. Dari mana datangnya budak-budak ini? Ya, saya kasih tahu asal usulnya budak-budak itu datangnya dari mana. Perhatikan ya. Saya tunjukkan asal usulnya dari mana. Nanti kalian juga saya kasih tunjuk itu apa milkul yamin dan lain sebagainya. Perhatikan. Kita ambil contoh misalnya di dalam Quran surat nih ya, Al-Anfal Bentar ya. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ghanimah ya, harta rampasan perang. Sabar. Karena ayat ini jarang kita naikkan ini teman-teman. Karena ayat ini terlalu keras ya. Nih ya. Ini masih surat yang tadi ya. Kita ke penjelasannya ya. Nih. Ini surat An-Nisa ayat 24.
diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan. Ini tawanan perang. Maksudnya hamba sahaya itu perempuan itu dari mana dapatnya? Dari tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Jadi misalnya ada satu kampung nih, ya kan? Ada satu kampung. Kampung itu misalnya diserang oleh Muhammad. Oke? Nah, harta dari kampung tersebut akan diangkut beserta dengan wanita-wanitanya. Nah, inilah yang dimaksudkan itu. Jadi Muhammad itu mendapatkan perempuan-perempuan dari hasil dia berperang. Nah, makanya dikatakan ini boleh dikawini nih, sekalipun mereka ada suaminya. Nih, diharamkan bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Oh. Pekerjaan Muhammad itu, dia itu hidup dari kayak begini. Muhammad itu hidup dari menjarah. Ini memang keras ini. Coba dari mana nafkah Muhammad didapatkan? Dari berjihad. Dari jihad. Nafkah dia itu didapatkan dari jihad. Dan orang muslim banyak nggak tahu itu. Nah, berapa harta rampasan perang yang didapat Muhammad? Nih, saya tunjuk. Apakah Muhammad seorang yang miliarder kaya raya dari hasil menjarah nih? Saya kalau saya baca ayat Quran nanti nggak percaya, Anda nggak percaya. Saya akan buktikan itu Ustadz yang ngomong. Pak Ustadz, dari mana Muhammad menghidupi dirinya dan istrinya yang banyak itu? Dari mana dia dapatkan? Perhatikan, ya. Berapa miliar yang didapatkan oleh Muhammad? Perhatikan. 1000 kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. 40M dia dapat tuh 40M. Abdul Somad udah ngomong tuh, bayangin lu kalau bapak lu punya duit 40 miliar. Lu jangan-jangan mata lu udah nggak lihat lagi ke bawah. Lu kalau jalan udah begini nih. Mata lu ngeliat ke sono terus. Dari mana Muhammad hidup? Adakah dia melakukan aktivitas-aktivitas yang normal? Muhammad hidup dari memimpin sekelompok orang yang menyerang orang lain itu. Saya akan mempertanggungjawabkan omongan saya itu. Silahkan kalau yang tidak terima dengan pernyataan saya, bikin laporan ke Mabes Polri, bikin. Muhammad hidup dari jarahan perang. Dari menjarah dia hidup itu. Makanya laki-laki di muslim itu kalau dipanggil berjihad itu mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Apakah kalian lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang demikian? Itu dikasih kerjaan yang paling gampang. Makanya kalau dipanggil berjihad tidak mau, murka Allah, itu murka dalam Al-Quran. Itu yang barusan dari Al-Quran langsung. Al-Quran dong. Ghanimah itu dari Al-Quran. Ghanimah itu dari Al-Quran. Yang dibacakan Muhammad itu dari Al-Quran. Yang dibacakan Abdul Somad. Nih ya, kalau kita mau nih ya. Bentar ya. Nih, kita akan lihat kan.
Ini pernyataan dari seorang ustadz dan Anda tidak mungkin meragukan statement dia ini ya. Saya akan putarkan, pasti kalian tahu ini suara siapa. Ini seorang ustadz yang sangat ternama dan terkenal. Ilmunya pasti jauh di bawah Islam-Islam yang kerunyuk-kerunyuk yang ngomong ini. Perhatikan apa kata dia. Saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, Bentar ya. bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada. Tuh. Jadi dulu Islam tuh kayak begitu. Muhammad itu kerjanya memimpin sebuah kelompok, kemudian membawa pedang, kemudian menyerang. Kalau kamu tidak masuk Islam, selesai kau, selesai. Itu kata Muhammad. Wajah Islam tuh kayak gitu. Makanya kalau kalian melihat Timur Tengah dan lain sebagainya, itu kayak begitu. Nah, di Indonesia, image Islam yang seperti itu sudah dihilangin, dikurang-kurangin. Supaya orang tidak mengetahui kebenaran itu. Kalau mengetahui, gawat, bubarin negara kita. Di Indonesia harus dihilangin itu mindset Islam yang seperti itu. Supaya mereka tidak sadar bahwa memang Muhammad itu kayak begitu orangnya. Seperti itu. Coba selama Anda jadi Islam nih, Kak Lona. Anda pernah dengar Muhammad memimpin beberapa kali peperangan nggak? Perang Tabuk, Perang Badar. Tahu? Pernah sih, pernah dengar perang. Iya, perang-perang itu. Dipanggil untuk berjihad agar melakukan itu. Saya tunjukkan lagi satu hadis ya, nih. Bagaimana wajah atau kelakuan atau karakter Muhammad. Jadi kalau ada orang gambar Muhammad yang mukanya bawa pedang begini terus mukanya serem, karena dia baca ini. Mungkin perkataan saya ini terlalu keras, tapi memang itu kenyataannya gitu loh masalahnya. Itu faktanya. Kalau saya bilang begitu, memang banyak akan melukai orang Islam. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dari hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf. Saya tidak sama sekali berniat ingin menyakiti hati Anda. Saya betul-betul dari hati yang saya paling dalam. Tidak ada sedikit pun niatan hati saya buat kalian itu jengkel, marah, sakit hati, enggak. Saya hanya pengen kalian sadar. Inilah wajah Muhammad yang sesungguhnya. Nih loh, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya. Dan seterusnya, Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ini hadisnya nih. Nih, bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan syahadat. Sunan At-Tirmizi nih. Ini bukan saya ngarang-ngarang ini. Bawa saya ke Mabes Polri kalau saya ngarang-ngarang ini. Inilah wajah Muhammad yang selama ini kalian tidak pernah tahu. Bahwa dia hidup dari jarahan perang. Barang siapa yang masuk Islam selamat, selamat. Kalau nggak masuk Islam, hati-hati nih kata Muhammad. Apabila mereka mengucapkannya,
maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Apakah saya dengan berkata begini kepada saudara-saudara saya muslim yang sangat saya kasihi, lantas saya langsung Anda benci? Padahal saya hanya mengungkapkan kebenaran. Coba. Bagaimana Anda mengatakan kepada kami bahwa Yesus kami di dalam Injil kami menubuatkan orang semacam itu? Bagaimana Anda memfitnah agama kami dengan mengatakan bahwa Yesus pun seorang muslim yang kelakuannya seperti Muhammad? Coba. Seperti itu kan? Itu bertolak belakang sama sekali dengan apa yang diperbuat Yesus. Yesus ketika berdakwah, ketika memberitakan Injil bersama dengan murid-muridnya, tidak pernah bawa golok buat ngancem-ngancem orang. Lo jadi pengikut gua nggak lo? Lo jadi pengikut gua nggak? Awas lo ya. Gak ada. Gak ada. Bahkan apa yang terjadi kepada Yesus? Dia tidak melakukan perlawanan terhadap orang yang menganiaya dia. Sampai dia disalibkan, tidak pernah Yesus mengayunkan pedang untuk membela dirinya. Pernahkah Yesus mengayunkan pedang terhadap orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus? Enggak. Makanya yang patut dijadikan Tuhan, yang patut dipertuhan, Anda sudah tahu definisi mempertuhan? Iya. Itu Yesus, bukan Muhammad. Begitu. Jadi janganlah lagi menunda-nunda untuk menerima Yesus sebagai, kalau bahasa Islamnya, junjungan. Junjungan, suri tauladan, sosok yang patut diikuti. Seperti itu. Jangan Muhammad. Kalau Anda mengikuti Muhammad, lihat itu rekam jejaknya dia. Dia menikahi Aisyah, anak di bawah umur. Jadi slogan-slogan Muhammad yang mulia, suri tauladan yang baik, itu slogan-slogan yang meracuni manusia. Banyak sekali meracuni manusia. Padahal dia tidak tahu seperti apa Muhammad. Cuman kadang saya waktu ngomong begini, banyak orang tersinggung dengan saya. Banyak orang, sebenarnya saya nggak mau ngomong begitu loh teman-teman. Saya nggak mau ngomong begitu. Biarlah mereka begini. Tapi ketika kalian mengait-ngaitkan agama kalian dengan kami, Abdul Somad, mau saya puterin. Ini Abdul Somad nih. Saya kan harus bicara, saya harus ambil suara untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Nih ya. Contoh ya. Misalnya nih, ini perkataan-perkataan ulama-ulama Islam nih. Saya kasih coba, Anda perdengarkan ya. Yang ngomong bukan kelas kroco-kroco. Ini yang ngomong sekaliber Abdul Somad. Perhatikan. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman.
apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa. Naik ke atas, dekatnya ke Musa. Ya, intinya nanti kalian baca sendiri. Intinya begini, banyak ulama-ulama Islam yang menempel-nempelkan agamanya itu ke dalam Bible, ke dalam Taurat, ke dalam Injil. Zakir Naik berbuat yang sama. Dia ceramah keliling Indonesia, dikawal oleh kepolisian, disambut oleh Wapres pada waktu itu Yusuf Kala. Yang dibahas apa? Kristen. Di dalam Injil Yesus menubuatkan Muhammad. Yesus itu seorang Muslim. Nah, klaim-klaim yang terus-menerus seperti ini bertahun-tahun, ya kan? Orang Muslim terus membahas kekristenan. Akhirnya membuat saya untuk menjawab mereka ini. Saya jawab. Tapi tidak mungkin saya hanya menjawab-jawab terus. Saya counter juga. Saya bongkar tentang sosok Muhammad. Tapi ketika saya mengatakan begitu, banyak orang Islam tersinggung. Terhadap hal itu saya mohon maaf. Saya terpaksa melakukan ini karena ulama-ulama kalian. Walaupun kadang kata-kata saya menyakitkan hati kalian, saya mohon maaf. Tapi memang itu kan yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa Muhammad hidup dari situ. Muhammad hidup dari jarahan perang, dari berjihad kerja dia. Memimpin pasukan, menyerang orang Khaybar, menyerang kaum Yahudi di sini, menyerang ini, dan dia mengambil harta jarahan dari situ. Dan itu menjadi satu indikasi bahwasanya Yesus kami tidak menubuatkan orang semacam itu. Seperti itu. Jadi begitu ya kalau dan teman-teman muslim yang lain, kalau yang nonton merasa tersinggung nanti kalau saya bilang begitu, kamu kok ngomongnya begitu loh. Lagi pula yang saya katakan benar kok. Apakah yang saya katakan bukan merupakan fakta? Coba kalau misalnya yang saya katakan itu fitnah, saya akan menyerahkan diri saya ke Mabes Polri kalau yang saya katakan itu fitnah. Naik Islam ke sini, tunjukkan kepada saya bahwa yang saya katakan itu fitnah. Bahwa Muhammad hidup dari harta jarahan perang itu. Abdul Somad udah hitung 40 M dia dapat gimana? Yang ngomong Muhammad dapat bagian 40 miliar Abdul Somad. Betul nggak? Iya. 40 miliar dia dapat. Itu pun istrinya di dalam riwayat itu meminta nafkah berlebih. Muhammad marah. Tahu nggak? Istrinya Muhammad itu pernah dicekek di ini sama mertuanya Muhammad gara-gara minta nafkah berlebih sama Muhammad. Padahal Muhammad bergelimang harta 40 M. Gimana 40 M tidak bergelimang harta? Maksudnya dicekek gimana Bang Edis? Istri Muhammad itu pernah dicekek gara-gara minta nafkah berlebih. Saya tunjukkan dalilnya ya. Nih. Bentar ya. Saya tunjukkan. Apakah ada riwayat yang demikian? Ya, saya tunjukkan. Saya bacakan dalilnya. Kita sayangnya belum punya galeri ya. Nih. Saat istri minta uang belanja lebih, begini sikap Rasulullah. Nih, Muhammad yang punya 40 M itu ya.
Jadi, dikatakan ya dalam riwayat-riwayatnya ya, perhatikan. Saya bacakan apa yang terjadi kepada istri-istri Muhammad ketika meminta nafkah berlebih. Nih ya, saya bacakan dari sini. Rasulullah SAW mendengar, kita bacakan dari sini saya. Dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman. Suatu hari, semua istri Nabi berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh istri-istri Muhammad, ngeluh. Ya, saling melontarkan keluhan. Mereka merasa tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah yang mendengar keluhan ini kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah, diancam diceraikan. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini sampai beliau menampilkan wajah muram. Jadi, istri, kalau lu minta jatah, minta uang belanja dari suami, kalau suamimu berwajah muram, bukankah suamimu sudah pantas masuknya di anu? Dicuekin, nggak dimasakin? Bayangin istri-istri sudah capek bersih-bersih rumah dari pagi ke pagi, minta uang belanja tidak dikasih. Enak aja lo, gue urusin lo. Pasti begitu kan? Nah, terus tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ini sekaligus mertuanya Muhammad ini. Sahabat sekaligus mertua. Ya. Mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegundahan berakar dari para istrinya. Karena saat itu para istri Rasulullah tengah berkumpul. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegundahan beliau. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti akan mencekik lehernya." Ujar Abu Bakar, yang tak lain adalah ayah dari Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya Hafsah. Setelah itu, dua sahabat Rasulullah SAW ini menemui putrinya masing-masing. Tanpa pikir panjang, mereka ini mencekik leher putrinya. Ada riwayat yang menyebutkan memukul tengkuk seraya menghardik. Dengan berkata apa? Kamu menuntut sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah. Mendengar sang ayah marah, istri Rasulullah ini lantas memberi jawaban, "Demi Allah, kami tidak akan menuntut sesuatu yang tidak dimiliki Rasulullah." Padahal dia punya 40 M. Bayangin 40 M kalau dibeliin emas, saya rasa Anda tidak bisa lagi mengangkatnya. Bisa-bisa patah tuh leher. Coba. Gimana? Satu sisi Muhammad punya 40 M. Satu sisi Muhammad mau makan aja dia nggak punya uang sampai nggak adain baju. Ada riwayatnya Muhammad mau makan sampai nggak adain baju. Jadi setelah saya pelajari agama Islam memang begitu. Agama Islam itu memang dikarang-karang sesuai kebutuhan pendengar. Kalau pendengar ingin melihat hidup Muhammad yang kaya raya, Muhammad punya 40 miliar. Kalau pendengar ingin mendengar kisah Muhammad yang hidup bersahaja, tidak punya apa-apa, hidup sederhana, Muhammad mau makan saja harus menggadaikan baju perang, sampai sekarang belum dibayar sama Muhammad. Utangnya Muhammad tentang baju perangnya itu belum dibayar sampai sekarang, sampai dia meninggal.
Mau saya bacakan riwayatnya? Boleh. Baik. Saya akan tampilkan ya bagaimana kisah Rasulullah yang dia untuk makan saja dia tidak mampu. Tapi diriwayatkan istrinya banyak. Bagaimana ada orang beristri banyak tapi makan saja tidak mampu? Enggak masuk akal, cerita-ceritanya enggak masuk akal. Kisah Rasulullah gadaikan baju perang kepada Yahudi untuk beli makan. Perhatikan, nih apa dikatakan di sini? Rasulullah, nih dikisahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah memakai 2 baju pelindung pada saat perang Uhud. Baju beliau terasa berat hingga Rasulullah tidak sanggup naik ke tempat yang lebih tinggi. At-Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah mencatat nih bahwa Nabi memiliki 2 baju pelindung dan seterusnya. Tohlah membantu dan seterusnya nih. Nah, baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah seorang Wahyudi. Rasulullah menggadaikan baju perang tersebut untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Sehingga Ali bin Abu Thalib yang melunasi setelah wafat. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan nih. Dari Aisyah, Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, Abu Syam, dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Tapi kata Abdul Somad dia punya 40 miliar. Coba, makin Anda pelajari makin masuk akal nggak agama Islam? Makin aneh aja. Makin aneh. Nah, kepada orang-orang yang mengatakan kepada saya, "Bang, kok kamu urusin sih, Bang?" Ya karena ulama-ulama kalian. Seandainya ulama-ulama kalian tidak berbicara tentang kekristenan, tidak mengusik-ngusik atau mengait-ngaitkan dirinya dengan kekristenan, saya masa bodoh teing lah sama kalian, masa bodoh, ngapain saya urusin? Begitu. Bagaimana Lona? Sudah makin mantap ingin meninggalkan agama Islam? On proses kayaknya. On proses. Ya nggak apa-apa lah. Jangan buru-buru. Buru-buru itu biasanya menghasilkan hal yang berantakan. Tapi sesuatu itu harus organize, harus terstruktur, terencana. Begitu. Iya. Oke, begitu Kak Lona? Ya, Kak Edis. Ya, mulailah belajar Bible, baca Injil. Ya, apa yang diajarkan Yesus bandingkan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Apa kata Yesus? Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Apa yang diajarkan Muhammad? Beda, sebaliknya. Ya. Hendaklah orang-orang kafir itu mendapati kepadamu kekerasan. Ya. Kalau bertemu dengan orang Yahudi, Nasrani, pepet mereka, desak mereka, jalan yang sempit. Itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pernah, jadi dulu orang Yahudi ini juga ada penyakit-penyakitnya seperti ini. Jadi mereka ini terdoktrin oleh para ulama-ulamanya sebagai orang yang dalam tanda kutip inilah. Dan mereka menganggap orang Samaria itu sebagai bangsa yang layak mendapatkan hukuman apa segala macam. Nah, Yesus pernah mengemukakan satu perumpamaan ya, perhatikan ya.
Ya. Saya akan bacakan sebuah perumpamaan mengenai tentang orang yang dirampok ya. Sebentar ya. Saya akan tampilkan apa yang tertulis di dalam Bible tentang ajaran Yesus ya. Mengenai siapakah yang sesama kita seperti itu. Saya balikkan dulu ya. Nih. Misalnya yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-10 ya. Perhatikan. Ini orang Samaria yang di zaman Yesus ini orang ini dianggap sebagai bangsa yang ya kayak begitu, kayak pandangan orang Islam terhadap orang-orang kafir. Ya. Tapi Yesus memberikan sebuah pandangan yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang diterima oleh ulama-ulama orang Yahudi. Nih. Kita mulai dari pasal ayat yang ke-25 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam..." Bukan ini ya, sebentar. Oh iya, ini betul. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Mana tadi? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, karena orang Yahudi ini tidak menganggap orang Samaria itu sesamanya. Tapi apa perumpamaan yang dibuat oleh Yesus? Perhatikan. Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah dari ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kalau kita tahu background ceritanya ini ya, ini imam-imam, ini petinggi-petinggi yang kayak sekarang ini, ulama-ulama, pendeta-pendeta, ya kan? Orang yang kerjanya firman Tuhan, itu kan ini imam-imam. Kemudian orang Lewi ini garis keturunannya Musa ini, klannya Musa ini, orang yang kerjanya membakar ukupan, orang yang kerjanya di mesbah ini. Tapi mereka cuek-cuek aja ini. Tapi malah ada seorang Samaria yang dipandang orang sebagai orang sesat, orang tapir ini. Tapi malah dibenarkan. Nah, hal-hal semacam ini terjadi nih di dunia muslim nih kayak begini. Makanya kalau ada ustadz ceramah, walaupun orang berbuat jahat setengah mati, jahat sejahat-jahatnya, kalau dia muslim masuk surga. Tapi kalau ada orang tapir, walaupun dia baik, suka menolong, ya kan, itu akan masuk neraka sama saja.
Jadi banyak orang sekarang itu sudah dikotak-kotakan. Padahal yang diajarkan Yesus bukan seperti itu. Karena agama atau yang tertulis di KTP itu nggak dipakai itu. Tetapi apa yang kita lakukan. Karena iman itu harus dieksekusi dengan perbuatan. Kalau iman cuma nempel di KTP ya nggak ada gunanya. Tidak berbuah. Kamu percaya kepada Yesus? Ya percaya. Tetapi tidak melakukannya. Seperti itu. Coba lihat ulama-ulama Islam, sorbannya gede-gede, jubahnya panjang-panjang, menjuntai-juntai. Kalau berdoa, toanya gede-gede. Oh, saya lagi puasa. Tolong hargai saya. Berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Iya. Apa yang diajarkan Yesus? Supaya kita itu hidup juga jangan seperti itu. Janganlah kamu hidup seperti orang-orang seperti mereka itu. Mereka suka berdiri-diri di tikungan-tikungan jalan, pamer-pamer, jubahnya panjang, sorbannya gede-gede. Dan menunjukkan kepada orang. Beda kata Yesus. Kalau kamu berpuasa, janganlah orang tahu kalau kamu itu berpuasa. Melainkan cucilah mukamu, minyakilah rambutmu. Tetap tampil seger. Biasa-biasa aja. Jikalau engkau berdoa, jangan juga berdoa seperti orang-orang munafik. Coba, Berdoa. apa yang bertentangan. Ajaran Yesus dengan ajaran Islam 180 derajat, satu ke sana. Beda jauh. Maksudnya berdoa seperti orang munafik seperti gimana Bang Edis? Contoh, orang Islam kalau berdoa dipasang toanya kan. Pagi-pagi subuh itu. Subuh-subuh jam 4. Wah, toanya sudah kemana-mana. Betul tidak? Pagi-pagi subuh-subuh, toanya sudah kemana-mana. Beda, kalau orang Kristen kalau berdoa nggak perlu begitu. Justru kalau berdoa nggak usah ada orang terganggu. Orang Islam kalau berdoa, di situ dia berdoa, di situ yang sakit jantung meninggal. Iya, karena dibikin 5 toanya. Itu pun toanya bikinan tapir lagi. Mending kalau toanya bikinan mereka sendiri. Kumaha hari kitu atuh Bang Edis? Iya, makanya belajarlah ajaran kekristenan. Baca apa yang tertulis dalam Injil. Di dalam Injil Tuhan itu tidak melihat gerakan-gerakan badan, tidak melihat pakaian, tetapi dia melihat hati. Makanya kalau dalam Kristen datang kepada Tuhan itu membawa hati. Di dalam Islam datang kepada Tuhannya harus begini. Siku. Ulasnya begini, kalau nggak begini repot nanti. Tidak diterima. Airnya harus begini, terus barunya begini. Sisi 3 derajat, 4 derajat harus beda dikit salah. Bahaya ini Tuhan nanti nggak harus miringnya 2 derajat. Nah ini. Nah, terus cara menyemburnya juga harus 3 kali. Itu ritual-ritual yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau nyentuh perempuan batal, wudu lagi. Apakah perempuan itu disamakan dengan apa? Dengan kenajisan? Begitu. Makanya baca Injil, beli Injil baca. Di situ tentang riwayat hidup Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia memandang orang
yang berdosa. Pernah suatu kali Yesus duduk makan. Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan para pendosa. Iya. Makanya yang dilakukan Yesus itu bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama. Ada ulama-ulama Yahudi waktu itu. Guru, mengapa kamu makan dan duduk bersama pengungut cukai dan pendosa? Yesus mengungkapkan satu perumpamaan. Baca perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Kalau zaman sekarang, bahasa-bahasa zaman sekarangnya, guru, gimana sih lu kalau nongkrong-nongkrongnya sama orang-orang tukang minum-minum sih nongkrongnya? Gimana sih? Itu kalau bahasa zaman sekarang. Nah, kalau dalam sudut-sudut pandang agama Yahudi, orang ulama harus duduk bersama dengan orang-orang yang ya suci di luar. Dalamnya kan kita nggak tahu kayak apa. Tapi beda. Nih, saya ungkapkan lagi perumpamaan-perumpamaan ya. Bagaimana Yesus duduk dan makan bersama pengungut cukai. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan, akan kutip dari Markus pasal yang kedua. Saya bacakan perumpamaan-perumpamaan. Ini intermezzo supaya sebelum nanti membeli Injil dan membacanya ya. Saya sarankan Muslim untuk membaca Injil. Di dalam Al-Quran diperintahkan itu. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Muslim gak percaya. Perhatikan ya, kita ke, perhatikan. Saya bacakan Markus pasal yang kedua. Sorry ya, agak lambat saya kalau buka-buka begini. Kita mulai dari ayat yang ke Sebentar, ini bukan yang di Markus ya. Ini memang ada, tapi tidak selengkap yang di ini. Kita ambil yang di Lukas saja coba ya. Sebentar. Sabar ya. Lukas pasal yang kelima ya. Lukas pasal yang kelima. Perhatikan, Lukas pasal yang ke-15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia di sini i-nya besar merujuk kepada Yesus, mengatakan perempuan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. Aku berkata kepada kamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Beda kan? Beda. Kalau menurut ulama-ulama, jangan nongkrong. Biarkan mereka itu binasa. Biarkan mereka itu tapir-tapir itu. Biarkan mereka itu berujung pada kesesatan. Ya. Ini banyak. Makanya beli Injil, baca sendiri nanti di rumah. Ya.
pengajaran-pengajaran Yesus, ada semua di situ. Kalau nggak perlu belilah, install saja. Kan ada di Play Store. Di Play Store ada. Iya, sekarang sudah nggak perlu lagi beli-beli Injil kayak uncup PA. Teman-teman, mari kita mengadakan musab Quran. Bilang sama uncup, Cup, zaman sekarang sudah zamannya paperless, tanpa kertas. Harus ramah lingkungan. Zaman sekarang ngapain kertas-kertas, orang di Android saja bisa di-download. Itu alasan uncup aja, itu bilang sama uncup tuh. Dia habis siaran kan begitu. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau menyumbang musab Al-Quran, bilangin sama dia, oh, udah ada Android kok. Gitu. Ya intinya barang siapa yang mau mencari kebenaran, dia akan menemukannya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, jikalau engkau mencari aku dan menanyakan aku dengan segenap hati. Seperti itu. Nah, makanya belajar, jangan katanya begini, katanya pendeta begini, katanya ustadz begini, jangan katanya. Buka, baca, pelajari, resapi, cari kebenaran. Gitu. Iya, betul. Itu butuh waktu, butuh proses. Ya, jangan buru-buru, pelajari dulu seperti itu. Oke, begitu Lona? Iya, terima kasih Bang Edis. Sama-sama, Semakin Kak bercerah. Lona.